Anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kabupaten Serang, Gembong R. Sumedi menggelar reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2024-2025 di Perumahan Bumi Ciruas Permai, Kecamatan Ciruas, Kamis 17 Oktober 2024. Kegiatan reses sebagai Wakil Rakyat Provinsi Banten periode 2024-2029 tersebut disambut antusias warga Ciruas dan sekitarnya. Ada beberapa aspirasi yang disampaikan warga secara langsung, di antaranya soal pengelolaan sampah di lingkungan Ciruas dan kesejahteraan guru PAUD. Nuem, salah seorang warga desa Tirem, menyampaikan keluhannya tentang banyak tumpukan sampah di pinggir jalan desa Tirem. Ia meminta solusi dari pihak pemerintah Provinsi Banten maupun pemerintah Kabupaten Serang dalam menangani sampah tersebut. Materi lain juga disampaikan Nuem terkait persoalan pendidikan. Nuem meminta pemerintah mensejahterakan guru-guru sekolah, terutama guru PAUD atau pendidikan anak usia dini. Saya Abu M dari Lulusan daerah Tirem, Desa Tirem. Saya langsung pertanyakan kepada baik itu dari provinsi atau ini ranahnya ke kabupaten. Sekarang musimnya jangan sampah. Jadi sampah-sampah itu sekarang sudah berserakan di jalan-jalan. Bagaimana solusi dari sampah sendiri? Mungkin nggak tahu di kampung-kampung lainnya. Khususnya di Desa Tirem, sampah sekarang itu sudah banyak yang menggunung di pinggir-pinggir jalan. Solusi untuk ke depan untuk penanganan sampah ini gimana? Terus yang kedua, masalah pendidikan, entah itu dari pendidikan PAUD, SD sampai tingkat SMA. Sebagaimana ranahnya, kita ini khususnya di PKS di bidang keagamaan, kita memperdayakan yang namanya PAUD. Saya mohon kepada Pak Dewan untuk mensejahterakan untuk guru-guru PAUD ini. Gimana caranya? Mungkin hanya itu aja pertanyaan saya. Sementara itu, Ros, warga lain menyampaikan keresahannya tentang ketenaga kerjaan, di mana untuk masuk menjadi pegawai swasta harus membayar dengan uang yang cukup besar, yakni hingga 20 juta rupiah. Ros mengatakan sebagai rakyat kecil, dirinya merasa keberatan karena baginya uang tersebut terlalu besar. Ros juga menyampaikan keresahannya mengenai status honorer yang akan dihilangkan oleh pemerintah dan diganti menjadi P3K. Ros mengatakan 2 orang anaknya bekerja sebagai tenaga honorer. Ros berharap 2 anaknya ini bisa diangkat menjadi P3K atau PNS. Saya namanya Ibu Ros, saya dari ranting BCP 2 ya. Yang saya mau tanyakan Pak, satu, ada 2 pertanyaan boleh ya? Mungkin semoga mewakili yang lainnya. Anak saya pernah honor di SMK, tapi 4 tahun saya dengar desus-desus itu honorer akan dihapuskan. 6 bulan yang lalu saya sudah berhenti, alhamdulillah CPNS besok mudah-mudahan lulus ya Pak. Yang saya pertanyakan Pak, kenapa ada budidaya yang kalau masuk CPNS itu yang harus pakai mandi kayaknya cepat gol. Anak saya kan saya tidak berpunya Pak, jadi 2 anak saya, 1 bidan, 2 guru itu semuanya honorer. Adakah Bapak bisa membantu? Adakah jadi harapan saya? Berharap ya Pak, boleh ya. Terus yang kedua, kalaupun mau masuk ke tempat tenaga kerja swasta, khususnya daerah Cikande ke sana, mungkin teman-teman di sini semua yang tadi sudah tahu. Wow, sekali Pak, 20-30 juta harus bisa masuk ke perusahaan swasta. Itu saja dari saya. Semoga Bapak Dewan ke depan ada yang jadi. Kita semua berharap di sini bisa membantu kita sebagai masyarakat terbawah ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Gembong menyatakan bahwa dirinya tidak bisa mengelak jika persoalan sampah di Kabupaten Serang masih menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, masalah utama pengelolaan sampah di Kabupaten Serang karena tidak memiliki tempat pembuangan sampah akhir atau TPSA.
Untuk itu, Gembong akan mendorong pemerintah Provinsi Banten agar segera membangun tempat sampah regional karena TPSA Kabupaten Serang masih dalam proses pembebasan lahan. Mengenai masalah ketenaga kerjaan, Gembong menyadari bahwa sepertinya sudah menjadi budaya di sekitar masyarakat kita, yaitu budaya sogok-menyogok ketika ada lowongan tenaga kerja. Menurutnya tidak mudah untuk memberantas budaya sogok-menyogok ini, lantaran hal itu sudah mengakar hingga ke tingkat terkecil dan hampir terjadi di banyak elemen masyarakat. Terkait pegawai honorer, Gembong membenarkan bahwa ke depan pegawai honorer akan diangkat sebagai P3K. Gembong berharap mudah-mudahan peralihan dari honorer ke P3K ini bisa berjalan lancar karena sudah menjadi kebijakan dari pemerintah. Terkait dengan pertanyaan Pak Nuhem ya, sampah. Jadi memang untuk penanganan sampah lebih banyak ini menjadi kewenangan Kabupaten Serang. Jadi nanti penanganan untuk sampah ini nanti secara umum ya akan disampaikan ke pemerintah Kabupaten Serang. Dalam hal ini di sini ada Kang Julianto. Jadi nanti di Komisi 4 yang salah satunya membidangi masalah lingkungan hidup. Ya. Nanti di situ akan dibahas bagaimana penanganan sampah. Cuma kalau boleh saya sampaikan, ya, memang kendala terbesar di Kabupaten Serang saat ini, Kabupaten Serang ini tidak memiliki tempat pembuangan sampah air di TPSA. Ya, Kabupaten Serang padahal tanahnya cukup besar, cukup luas, mestinya punya TPSA. Semenjak Kota Serang terbentuk, ya, kemudian tempat pembuangan sampah air selama ini di Cilobok itu menjadi kewenangan Kota Serang, sehingga Kabupaten Serang itu kalau mau buang sampah harus bayar dari. Jadi setahu saya kemarin sempat ke Cilegon juga, ya. Jadi memang kita menyayangkan Kabupaten Serang yang cukup besar ini tidak memiliki TPSA. Tadi itu menjadi PNS ataupun kerja di swasta harus membayar. Semestinya tidak ada. Cuma ini sudah menjadi budaya. Jadi budaya di kita ini, ya. Jadi kalau memang nggak ngasih ya udah nggak dapat, ya. Atau bahkan ada juga karena sudah terbiasa begitu, ya. Ketika kita ngurus dimudahkan kita kasih juga artinya, ya kan? Ngerasa udah dibantu gitu. Ini memang karakter orang Indonesia secara umum. Padahal kan memang sudah tugasnya dia, misalkan tugas kelurahan, tugas desa membantu buat KTP misalnya, kalau udah merasa dibantu kita kasih, padahal dia nggak minta kan. Ya mungkin dari budaya seperti ini akhirnya timbullah masalah. Tapi kita berharap ke depan, ya, mudah-mudahan budaya sogok-menyogok ini kita coba hapus. Ya. Memang tidak mudah. Sekarang saja kalau mau masuk kerja di Komas atau ini, kan kalau ditanya ke manajemennya kita tidak pernah memungut, tapi faktanya ada, betul? Iya, faktanya ada. Ini jadi PR kita semua. Jadi bagaimana masyarakat mau dapat uang kalau untuk kerja saja di awal sudah diminta uang, ya. Gaji mungkin gaji pertama UMR 1 juta, tapi masuknya bisa 20 juta, 30 juta. Ya. Ini kondisi yang ada. Tenaga kerja tadi mempertanyakan terkait honorer. Memang sesuai dengan kebijakan dari pusat juga bahwa sudah tidak ada lagi pengangkatan untuk honorer. Yang ada saat ini adalah bagaimana honorer itu diangkat sebagai P3K, ya. Saya sih berharap mudah-mudahan transisi ini bisa berjalan lebih baik, dan ya mereka memang berharap bahwa status honorer ini juga bisa meningkat, ya, karena itu harapan. Mudah-mudahan sekali lagi peralihan dari honorer ke P3K ini bisa